Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dwita Aipurnia dengan NIM 212111257 dengan kelas HES 4G. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perekonomian pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Materi yang pertama yaitu perekonomian pada zaman Rasulullah. Pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada beliau masih relatif sederhana, tapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Di zaman Rasulullah SAW adanya kebijakan-kebijakan. Yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu yang pertama larangan menimbun emas dan perak. Yang kedua mengkaitkan keduanya dengan hukum-hukum tertentu yang bersifat permanen dan tidak akan berubah. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu yang pertama peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja. Dalam rangka meningkatkan permintaan tersebut, masyarakat muslim di Madinah, Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua yaitu adanya kebijakan pajak, yang ketiga adanya anggaran pengaturan APBN, yang keempat adanya kebijakan fiskal khusus. Materi yang selanjutnya yaitu perekonomian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal masa kepemimpinan Abu Bakar, banyak sekali goncangan yang terjadi. Banyak orang-orang pemberontak yang mengaku sebagai nabi baru. Mereka para pemberontak juga enggan membayar zakat dan menentang semua peraturan yang telah dibuat berdasarkan syariat Islam. Karena permasalahan di atas, maka fokus awal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah memerangi orang-orang memberontak. Abu Bakar mengirim pasukan untuk melawan para pemberontak ke daerah Yamamah. Atas peristiwa tersebut, banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Adanya kebijakan-kebijakan, yaitu yang pertama dapat menetapkan penerapan akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, mendirikan hukum dengan melawan mereka yang membangkang dalam membayar zakat. Yang ketiga, yaitu melaksanakan pengelolaan serta perhitungan zakat dan benar dan teliti. Yang keempat, melaksanakan pembagian secara langsung. Yang kelima, tidak membuat ahli badar. Yang keenam, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pendistribusian kekayaan milik negara. Yang ketujuh, mengurus barang tambang. Yang kedelapan, pengembangan serta pengangkatan pihak yang bertanggung jawab dalam Baitul Mal. Yang kesembilan yaitu memutuskan gaji para pekerja yang didasarkan pada karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Yang kesepuluh tidak mengubah kebijakan Nabi Muhammad SAW di dalam permasalahan jizyah. Yang selanjutnya yaitu perekonomian pada zaman Umar bin Khattab. Kebijakan-kebijakan, yaitu adanya berbicara tentang ekonomi negara dan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat dan menghasilkan keputusan untuk tidak menghabiskan seluruh harta di Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada dan bahkan disediakan dana cadangan. Yang pertama yaitu zakat, mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat mal, emas, perak, biji, makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan, zakat rikas, dan zakat fitrah. Yang kedua yaitu ghanimah, harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tentara kafir dengan jalan perang. Ghanimah merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir dan harta yang dapat dipindah-pindahkan. Yang ketiga yaitu fa'i, harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh ialah suatu yang diambil dari harta orang-orang kafir yang diperoleh tidak dengan pertempuran atau tanpa terjadinya perang seperti jizyah, kharaj, usur. Yang keempat yaitu jizyah, pajak tahunan yang wajib dibayar oleh orang kafir, orang merdeka, dan budak yang ditinggalkan di wilayah pemerintahan Islam. Bisa disebut dengan istilah upeti. Yang kelima yaitu usyur, suatu yang diambil oleh negara daripada pedagang yang melewati negaranya.
Usyur juga disebut dengan adanya bea cukai. Yang keenam yaitu Baitul Mal. Sistem yang sudah dibentuk pada zaman Rasulullah hingga Abu Bakar, lembaga tersebut berperan penting dalam keuangan negara. Materi yang selanjutnya yaitu pada zaman Utsman bin Affan, yaitu terpilihnya menjadi khalifah ketiga yang memimpin paling lama selama 12 tahun. Namun tidak ada perubahan dalam masa kepemimpinannya. Beliau melanjutkan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan yang lalu. Kebijakan-kebijakan tersebut ialah yang pertama, menerapkan politik ekonomi secara islami. Yang kedua, tidak melakukan zalim terhadap rakyat dalam menetapkan bea atau pajak. Yang ketiga, yaitu melimpahkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Yang keempat, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Yang kelima, melimpahkan kewajiban harta kepada kafir zomimi untuk diserahkan kepada kaum Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi mereka. Yang keenam, yaitu para pegawai pajak wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. Yang ketujuh, yaitu mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Materi yang selanjutnya yaitu pada zaman Ali bin Abi Thalib. Selama kebijakan ekonomi pemerintahan Ali, ia mengenakan pajak sebesar 4.000 dirham pada pemilik hutan yang mengizinkan Gubernur Kufah Ibnu Abbas untuk mengenakan zakat pada sayuran yang digunakan sebagai bumbu masakan. Selama kepemimpinan Ali, prinsip pemerataan uang rakyat sesuai dengan kemampuan mereka dalam kaitannya dengan masalah ekonomi. Pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan ekonomi utama bagi negara pemerintah ini. Dia bersikeras untuk menindak gubernur di seluruh negeri. Isu perpajakan dan keuangan merupakan isu penting dan selalu menjadi sorotan hingga Amirul Mukminin Ali mengirimkan beberapa mata-mata dan pemantau untuk mengecek kondisi mereka. Itu tadi materi mengenai perekonomian pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.